Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun di era pandemi ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka, maka harapan umur kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan kita berdoa semoga kita cepat selesai pandemi ini dan bisa tatap muka belajar kembali ke sekolah, ketemu sama bapak ibu guru semua. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita akan melanjutkan pelajaran ekonomi, yaitu tentang materi ilmu ekonomi. Pada dasarnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, yaitu mengidentifikasikan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kalian tentunya masih ingat konsep ilmu ekonomi itu akan mempelajari masalah ilmu ekonomi, kemudian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia, kelangkaan sumber daya ekonomi, dan biaya peluang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lain, maka kita tahu dulu tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, kamu tentunya ingat bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam jumlahnya. Kebutuhan manusia itu selalu tidak terbatas, dan sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas jumlahnya. Nah, sekarang masih ada yang ingat tentang pengertian kebutuhan? Ayo, siapa yang ingat kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Contohnya, kebutuhan seragam, sepatu, kemudian les privat, dan uang sekolah itu juga merupakan suatu kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah kondisi alam, itu juga akan berpengaruh. Yang kedua adalah faktor kepercayaan agama yang dianut. Yang ketiga adalah adat istiadat. Yang keempat adalah tingkat peradaban. Yang kelima adalah umur atau usia. Yang keenam adalah tingkat kepuasan, pendidikan, jenis kelamin, kemajuan teknologi, dan status sosial. Itu adalah yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sekarang, macam-macam kebutuhan itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya itu adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu, itu adalah sekarang dan yang akan datang. Dan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya, itu adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, itu adalah macam-macam kebutuhan anak-anak. Selanjutnya adalah kita belajar tentang sumber daya ekonomi. Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas jumlahnya, maka dibutuhkan sumber daya ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan itu? Siapa yang tahu? Kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan
dengan sumber daya ekonomi yang ada. Menurut ilmu ekonomi, kelangkaan mempunyai dua makna, yaitu terbatas dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan ekonomi. Terbatas dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Kita lanjutkan jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan itu terdiri dari kelangkaan sumber daya alam, kemudian kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi tentang konsep ilmu ekonomi. Setelah kalian belajar, Gumur harapkan kalian lebih paham dan bisa membuat kesimpulan tentang materi konsep ilmu ekonomi. Berhubung waktunya pembelajaran ini sudah selesai, maka kita akhiri pertemuan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, dan semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.